Fain Melani. Nama aku Desi Priska Veronica. Kami akan menjelaskan sesi 13 yaitu capital budgeting. Stay tune. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji secara mendalam konsep capital budgeting sebagai instrumen krusial dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Topik ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi tetapi juga memiliki implikasi praktik yang signifikan dalam dunia bisnis kontemporer. Lalu ada definisi dan signifikasi capital budgeting. Capital budgeting tidak dapat didefinisikan sebagai proses sistematis yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi, memilih, dan mengalokasikan sumber daya ke proyek-proyek investasi yang diharapkan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Proses ini melibatkan analisis komprehensif terhadap 3 dimensi utama. Yang pertama, ada identifikasi alternatif investasi yang memungkinkan. Kedua, ada penilaian kelayakan finansial melalui berbagai mode kuantitatif. Yang ketiga, ada monitoring dan evaluasi pasca implementasi untuk memastikan kesesuaian antara realisasi dengan proyek awal. Dalam konteks korporasi modern, capital budgeting berperan sebagai mekanisme strategis untuk mengoptimalkan alokasi modal yang terbatas di antara berbagai peluang investasi yang bersaing. Selanjutnya, metodologi evaluasi investasi. Terdapat 4 pendekatan utama dalam mengevaluasi proyek investasi, masing-masing dengan karakteristik uniknya. Yang pertama itu ada net present value atau NPV. NPV mengkuantifikasi selisih antara present value arus kas masuk dan keluar menggunakan cost of capital sebagai discount rate. Kriteria penerimaan sama dengan NPV lebih dari 0. Keunggulan utama terletak pada pertimbangan nilai waktu uang atau time value of money secara eksplisit. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. IRR mempresentasikan tingkat diskonto yang menyamakan present value arus kas masuk dengan outlay awal. Meskipun populer, metode ini memiliki keterbatasan dalam kasus arus kas tidak konvensional atau non-conventional cash flows yang dapat menghasilkan monthly IRR. Yang ketiga itu payback period, mengukur jangka waktu mengembalikan investasi awal. Meskipun sederhana, kelemahan utamanya terletak pada pengabaian arus kas setelah period payback dan nilai waktu uang dalam versi sadar. Yang keempat itu ada accounting rate of return atau ARR, berdasarkan laba akuntansi daripada arus kas dengan formula rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi. Kelemahan utama adalah ketidakpekaan terhadap timing arus kas. Dan yang selanjutnya itu ada analisis komparatif metode. Untuk memahami perbedaan mendasar antara metode tersebut, mari kita tinjau aspek-aspek kritis berikut. Yang pertama itu sensitivitas terhadap nilai waktu uang. Hanya NPV dan IRR yang secara inherent mempertimbangkan faktor ini. Sementara payback period tradisional dan IRR mengabaikannya. Dan yang selanjutnya itu kesesuaian dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. NPV secara teoretis paling konsisten dengan tujuan ini karena secara langsung mengkuantifikasi peningkatan nilai perusahaan. Kompleksitas perhitungan, IRR memerlukan teknik iterasi atau financial calculator, sementara payback period adalah yang paling sederhana. Dan yang selanjutnya, dalam praktiknya, perusahaan cenderung menggunakan kombinasi metode dengan NPV sebagai primary tool dan payback period sebagai secondary screening device. Mari kita eksplorasikan aplikasi nyata melalui studi kasus berikut. Perusahaan manufaktur mempertimbangkan investasi mesin baru senilai 500.000
pound sterling dengan umur ekonomi 5 tahun. Proyeksi arus kas setelah pajak adalah sebagai berikut. Tahun pertama 150.000 pound sterling, tahun kedua 180.000 pound sterling, tahun ketiga 200.000 pound sterling, tahun keempat 160.000 pound sterling, tahun kelima 120.000 pound sterling dengan cost of capital 12%. Perhitungan MPF menghasilkan tahun pertama 133,929 pound sterling, tahun kedua 143,519 pound sterling, tahun ketiga 142,356 pound sterling, tahun keempat 101,669 pound sterling, tahun kelima 68,058 pound sterling, total PF 589,5. Analisa sensitivitas menunjukkan proyek tetap viable hingga kenaikan cost of capital mencapai 18% yang merupakan margin of safety yang memadai. Integrasi real options dalam capital budgeting. Sebagai pengembangan terkini dalam analisis investasi, konsep real options memperkaya pendekatan tradisional capital budgeting dengan kerangka berpikir yang lebih dinamis. Berbeda dengan metode statis seperti NPV yang mengasumsikan keputusan bersifat irreversible, real options mengakui bahwa manajer sering memiliki fleksibilitas strategis untuk, pertama, menunda atau delay option, menangguhkan investasi sampai ketidakpastian pasar terpecahkan, mirip dengan opsi finansial call option. Yang kedua adalah mengubah skala atau scale adjustment option, memperluas atau mengurangi operasi menanggapi perubahan permintaan, analog dengan option to expand or contract. Yang ketiga, beralih input atau output, atau switching option, beralih antara bahan baku atau lini produk sesuai kondisi pasar, sebagaimana put option. Kita sampaikan dari kelompok 13 yaitu capital budgeting. Semoga kita bisa mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.